Pernah nggak sih kamu lihat postingan orang main padel di media sosial terus kepikiran, kok kayaknya ini lebih dari sekedar olahraga ya? Kalau iya, kamu nggak salah. Hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana sebuah permainan raket bisa jadi simbol status paling baru dan gimana like dari kamu itu ternyata punya harga. Oke, kita langsung to the point aja ya. Kalimat di layar ini mungkin kedengarannya nyerang banget. Tapi, inilah inti dari argumen yang mau kita bedah bareng-bareng. Main pedal sekarang itu bukan lagi soal olahraga, tapi soal pernyataan status. Pertanyaannya, siapa aja yang sanggup bikin pernyataan itu? Sebenarnya polanya udah sering kejadian kan? Dulu ada golf, terus ada pilates. Nah sekarang giliran pedal yang naik panggung. Olahraga ini bertransformasi dari sekedar aktivitas buat keringetan, jadi sebuah panggung buat pamer gaya hidup. Dan yang paling penting, jadi alat ukur status sosial di zaman digital ini. Coba deh kamu perhatiin anatomi sebuah postingan padel yang sempurna. Ada lapangan dengan dinding kaca yang sinematik, raket-raket premium yang harganya selangit, terus pakaian olahraga yang matching. Ini semua bukan kebetulan loh, ini tuh properti visual yang emang sengaja dirancang buat dipamerin dan bikin kagum orang-orang di lini masa kamu. Nah, sekarang yuk kita ngomongin apa yang sebenarnya ada di balik semua foto-foto keren itu. Ada alasan kuat kenapa pedal ini kesannya eksklusif banget. Dan jawabannya, jujur aja, simple, biaya. Inilah dinding kaca yang sesungguhnya, penghalang yang bikin nggak semua orang bisa masuk. Oke, kita mulai hitung-hitungannya. Buat main 1 jam aja nih di lapangan standar di kota besar, kamu harus siap keluarin uang paling nggak Rp800.000. Ingat ya, itu baru buat sewa lapangannya doang. Belum minum, belum jajan, bahkan belum pegang raket. Lanjut, peralatannya. Raket premium yang sering kamu lihat di postingan influencer itu, harganya gampang banget nembus angka 6 juta rupiah. Biar kebayang, itu lebih gede dari upah minimum regional Jakarta buat sebulan kerja loh. Jelas ini bukan investasi iseng-iseng. Dan kalau kamu mau beneran jago mainnya, bukan cuma buat foto-foto doang, siapin lagi deh minimal 1 juta rupiah buat 1 jam latihan bareng pelatih privat. Jadi buat satu sesi main yang pantas di-upload, kita udah ngomongin total jutaan rupiah. Biayanya real banget. Kutipan ini, wah ngena banget sih. Ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Biaya-biaya yang tadi kita lihat itu secara otomatis bikin sekat sosial ekonomi. Ini bukan soal benar atau salah ya, tapi ini adalah realitas ekonomi dari olahraga ini. Jadi, kalau pintu buat main itu terkunci rapat karena biayanya yang selangit, apa ceritanya selesai di situ aja? Ternyata, menurut analisis ini, nggak sama sekali. Justru disinilah sebuah peran baru muncul. Kalau kamu nggak bisa jadi pemainnya, ada peran lain yang nggak kalah pentingnya buat kamu isi. Jadi penonton. Dan inilah cara kamu berpartisipasi. Setiap like yang kamu kasih, setiap komen pujian, setiap detik kamu nontonin story mereka, ini bukan tindakan pasif loh. Kamu tuh sebenarnya lagi ngasih sesuatu yang super berharga di ekonomi digital. Perhatian kamu. Nah, ini ngebawa kita ke konsep kuncinya. Ekonomi perhatian. Ini adalah sebuah sistem di mana perhatian kamu itu dianggap komoditas. Setiap detik yang kamu habiskan buat nonton konten mereka, setiap klik yang kamu lakuin, itu punya nilai yang bisa diubah jadi uang. Keterlibatan kamu itu mata uangnya. Oke, tapi gimana ceritanya like sama view dari kita bisa beneran berubah jadi uang tunai di kantong mereka? Yuk, kita bedah mesinnya satu persatu. Gini nih siklusnya berjalan. Langkah 1, kamu ngasih like dan komen. Langkah 2, angka engagement mereka langsung meroket. Ini bikin brand dan sponsor ngelirik di langkah ketiga, yang kemudian bayar mereka buat endorsement di langkah keempat. Dan akhirnya di langkah kelima, uang itulah yang mereka pakai buat biayain gaya hidup padahal mereka yang mahal. Sebuah lingkaran sempurna yang energinya datang dari perhatian kamu. Jadi, ini poin paling krusialnya. Like yang kamu kasih itu bukan lagi sekedar apresiasi digital biasa. Dalam ekosistem ini, like dari kamu itu adalah bahan bakar mentah. Bahan bakar yang dimasukin ke mesin pencetak uang dan hasilnya adalah gaya hidup mewah yang kamu tontonin setiap hari. Sekarang, coba kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa yang kita lihat ini bukan hubungan satu arah, tapi sebuah siklus simbiosis. Ada 2 peran yang jelas banget bedanya, pemain dan penonton. Tapi dua-duanya saling butuh supaya ekosistem ini tetap jalan. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Sang pemain, mereka bayar pakai uang buat nikmatin privilege dan bikin konten. Nah, di sisi lain, sang penonton,
Bayarnya pakai perhatian, buat nyediain engagement, dan buat nikmatin kontennya. Keduanya sama-sama membayar, cuma pakai mata uang yang beda. Pada akhirnya, inilah pembagian tugasnya. Mereka yang bermain itu nyajiin sebuah mimpi, gaya hidup yang keren, mewah, dan bikin ngiri. Sementara kamu, sebagai penonton, adalah audiens yang bikin mimpi itu jadi sebuah bisnis yang sangat menguntungkan. Kita tutup pembahasan ini dengan kutipan yang nusuk banget. Sebuah pengingat soal peran kita semua dalam ekonomi perhatian ini. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu. Lain kali kamu nge-scroll dan kasih like ke konten Padel, sadarilah apa yang sebenarnya lagi kamu biayai.